Beliau mendidik anak-anaknya juga dengan pelemah lembutan. Dalam mendidik anak, Sayyidina Ali mengajarkan nilai-nilai moral dan ada panduan hidup untuk anak-anaknya. Pasti kalau orang tua kepada anak-anaknya itu pasti punya ketua, punya nasihat-nasihat. Nah, ini ada 4 nasihat dalam menghadapi kehidupan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada putranya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang pertama, nasihat yang pertama adalah Sayyidina Ali menasihati agar anaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat pertama. Nasihat pertama, kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sayyidina Ali, wahai anakku, bahwa yang paling kusukai untuk engkau amalkan dari wasiatku ini adalah bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takut kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itu adalah takwa. Makanya di sini Sayyidina Ali berwasiat atau menasihati putra-putranya dengan takwa. Takwa kepada Allah adalah lentera dan perahu bagi orang yang beriman. Takwa adalah penuntun manusia untuk selamat dunia dan akhirat. Nah, ini juga ada nasihat tentang takwa dari Luqman Al-Hakim kepada putranya, bahwa wahai anakku, sesungguhnya dunia adalah lautan. Ibaratnya dunia itu ibaratkan lautan yang sangat dalam. Lautan yang sangat dalam itu adalah dunia. Itu kata Luqman Al-Hakim. Nah, bagaimana cara kita menyeberang? Bagaimana caranya kita agar selamat di dunia? Caranya adalah dengan beramal soleh atau bertakwa. Bertakwa di sini itu sebagai layarnya, sebagai perahunya. Biar kita selamat menyeberangi lautan, kita harus naik perahu atau naik kapal. Itu biar kita selamat. Makanya di sini takwa itu diibaratkan sebagai kapalnya atau sebagai layarnya, seperti itu. Agar kita tidak tenggelam di dalam gemerlapnya lautan dunia ini. Itulah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali cerita-cerita tentang takwa dan tentang ketakwaan. Contohnya yang pernah saya ceritakan yaitu ada seorang murid yang di situ disuruh membeli ayam sama gurunya. Semua murid ini juga ambil satu ayam, disuruh untuk menyembelih, yang di situ nggak boleh dilihat oleh orang, gitu ya. Sama sekali nggak boleh dilihat oleh orang lain. Mereka pada ngumpet, menyembelihnya pada ngumpet di pojokan-pojokan gitu. Pokoknya nggak ada yang melihat. Tetapi ada satu siswa atau satu murid ini, dia nggak disembelih dan dia tidak mencari tempat untuk bersembunyi untuk menyembelih ayam. Dia malah menghadap gurunya bahwa di sini ayam untuk menyembelih ayam, saya nggak bisa menyembelih ayam karena ada Allah yang selalu melihat saya. Seperti itu. Itu adalah contoh ketakwaan. Yang kedua, nasihat yang kedua adalah menolong orang yang berhutang.
nasihat dari Sayyidina Ali yang kedua adalah kita harus menolong orang yang berhutang. Sayyidina Ali mewasiatkan sebelum wafat untuk senantiasa meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan, karena itu tergolong perbuatan yang mulia dan meringankan beban orang yang lagi kesusahan. Dalam hadis dijelaskan tentang keutamaan menolong dan membantu orang yang membutuhkan. Membantu orang yang membutuhkan itu pahalanya dibalas dengan 70 kebaikan dan dihindarkan dari 70 kejelekan atau keburukan. Rasulullah bersabda, siapa saja yang berjalan dalam rangka memenuhi hajat saudaranya yang muslim, maka setiap satu langkah akan dibalas dengan 70 kebaikan dan dijauhkan dari 70 keburukan. Jadi kalau kita menolong orang lain yang sedang membutuhkan, kita diberi pahala 70 kebaikan dan dijauhkan dari 70 kejelekan dan keburukan. Untuk nasihat yang ketiga, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kita tidak boleh putus asa dari kasih sayang Allah. Dalam hidup, ketika kita ditimpa musibah atau ditimpa kemalangan atau ketidaknyamanan dalam hati kita, harusnya kita nggak boleh putus asa. Karena nggak ada orang yang nggak dikasih cobaan sama Allah. Pasti semua orang dikasih cobaan sama Allah. Mungkin memang berbeda-beda tingkatan cobaannya. Tapi ketika kita dikasih cobaan, tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh sukudon kepada Allah, karena Allah adalah sebaik-baik perencana. Pun ketika doa dan permintaan kita belum dikabulkan atau belum dipenuhi oleh Allah, kita juga tidak boleh berputus asa. Kita ibaratkan layaknya anak kecil. Mungkin kita anak kecil, ibaratkan oleh Allah anak kecil yang lagi pengen makan cabai. Kalau belum waktunya, pasti nggak dikasih sama Allah. Anak kecil kalau minta cabai, kira-kira dikasih nggak sama Allah? Enggak. Begitu juga dengan doa kita. Ketika doa kita belum dijabahi sama Allah, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus terus berhusnudzon kepada Allah. Mungkin nanti suatu saat akan dikasih Allah lebih baik. Itulah kalau kita sedang berdoa tapi belum dijabahi, kita harus berhusnudzon kepada Allah. Tidak boleh berputus asa. Siapa tahu memang Allah itu suka terhadap suara kita, terhadap doa-doa kita, terhadap rayuan-rayuan kita. Makanya belum dikabulkan doa-doa kita, belum dipenuhi apa yang kita minta, belum dipenuhi. Makanya kita nggak boleh berputus asa. Yang keempat, kita tidak boleh memakan harta yang haram. Kita tidak boleh memakan harta yang haram. Islam adalah agama yang mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan menghormati martabat setiap manusia. Makanya tidak dibenarkan jika dalam Islam merendahkan siapapun, termasuk dalam hal merampas dan mencuri harta orang lain. Harta curian itu adalah harta yang haram. Sayyidina Ali juga berkata bahwa seburuk-buruknya makanan adalah makanan yang haram.
Jadi kita tidak boleh memakan makanan atau harta yang haram. Baik itu kita dapatnya dari cara yang haram atau